Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'du. Para hadirin hadirat jamaah anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan membahas tentang hakul walidain atau kewajiban kita sebagai anak kepada kedua orang tua. Hadirin rahimakumullah, dalam sebuah riwayat dikatakan pada suatu hari ada seorang sahabat menghadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian laki-laki tersebut berkata, ya Rasulullah, inna ummi kharafat indi. Ya Rasul, ibuku sakit bahkan sampai mengalami pikun di rumah. Wa ana ut'imuha, dan akulah yang memberikannya makan biadaya, langsung dengan tangan. Wa usqiha, juga aku berikan minum. Wa uwaddiha, begitu juga ketika beribadah diwudukan, ketika mandi aku mandikan. Wa ahmiluha ala atiki, dan aku selalu mengangkatnya dengan tenagaku. Bahal jazaituha, apakah perbuatanku yang seperti itu dan bertahun-tahun ini bisa membalas jasa ibuku? Qala, kemudian Rasul menjawab, la, tidak. Wala wahidah min mi'ah, andaikan nilaimu itu 100, maka satu pun belum terbalaskan. Jadi kalau poin ibu kita berbuat baik kepada kita 100 dan kita tadi mengurus ibu kita seluruh keperluannya dan langsung dengan tangan kita, maka dari 100 kebaikan satu pun belum terbalas. Walakinnaka qad ahsanta, ya, tapi kamu termasuk anak soleh, sudah berbuat baik. Wallahu yusibuka 'alal khairil katsir, dan Allah akan membalas budi baikmu yang kecil itu dengan balasan yang berlipat ganda. Apa makna daripada hadis ini? Jangan pernah kita sebagai anak merasa sudah berbuat baik kepada orang tua gara-gara kita cukupi kebutuhan hidupnya, kita tanggung hidupnya. Itu sebuah kebaikan, iya, tetapi jangan pernah ada merasa sudah membalas sehingga kita berani kurang ajar kepada kedua orang tua kita. Nah, orang tua kita ini karena di sini macam-macam, ya, mulai yang Gen Z sampai lansia, ya, maka ada dua tipe. Bagaimana kita membalas orang tua kita yang sudah meninggal? Kita merasa menyesal, merasa ingin membalas dan meraih ridho orang tua kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, hidup kita ini berkah tidaknya tergantung kepada ridho orang tua. Orang ada anak yang sukses, ada anak yang sukses, usahanya, rumah tangganya terlihat bahagia, tetapi kalau dia menyakiti orang tuanya kecewa, maka kebahagiaan itu saya yakin adalah kebahagiaan semu. Ridullah fi ridal walidain, ya, ridhonya Allah itu tergantung kepada ridhonya orang tua. Keberkahan hidup itu tergantung kepada ridho orang tua.
Bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal dan kita menyesali bahwa kita dalam hidup kita tidak maksimal berkhidmah kepada kedua orang tua? Ada 3 hal. Waruyan ba'di sahabat, diriwayatkan dari sebagian sahabat dikatakan begini. Bagaimana aku meraih ridho kedua orang tuaku sementara keduanya sudah wafat? Dengan 3 hal. Pertama apa? Ayyakuna walad salihan fi nafsihi. Jadilah anak yang soleh. Nah, anak soleh itu bukan anak yang setiap bulan mengirimkan uang. Ya, kita kadang-kadang mendefinisikan keliru. Itu bagian iya, kita alhamdulillah kalau ada yang membantu secara ekonomi, tetapi yang terpenting adalah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang hubungannya dengan Allah baik, yakin dengan orang tua baik, dengan sosial baik. Kok ada orang rajin ibadah tapi anti sosial? Lah itu pasti ada pertanyaan, kenapa? Ya, apa motifnya? Jadi orang kalau sudah baik dengan Allah, dengan Rasulnya, sosialnya harusnya baik, sama pasangannya lembut, sama anaknya baik. Yang kedua, wazani ayyasila qarabatahuma wa asdiqahuma. Yang kedua adalah menyambung kekerabatan, menyambung tali silaturahim. Bapak ibu ingin meraih ridho orang tua kita yang sudah wafat, pengen orang tua kita tersenyum di alam kuburnya, maka jadilah pionir menyatukan adik, kakak, bibi, paman, uwa. Ya, ayo, bibi majeng paman, uwa deh. Menjadi pionir mempersatukan, menjadi keluarga besar yang akur. Ya. Kemudian sahabat-sahabatnya juga disambung. Kita dulu ingat orang tua kita punya sahabat di daerah Windu Haji. Sekali-kali ke sana disambang. Niatnya apa? Niatnya supaya orang tua ridho. Kemudian yang ketiga, untuk meraih ridho orang tua yang sudah wafat adalah pertama apa? Ayyastaghfira lahum. Meminta ampunan kepada Allah supaya orang tua kita diampuni. Makanya kita istighfarnya astaghfirullahaladzim li ya waliwa lidaya, kepadaku, kepada kedua orang tuaku, wali masyaikhina, kepada guru-guru kita, waliman lahu haqqun alaih, dan kepada orang-orang yang sudah berjasa kepada kita. Jadi istighfarnya paket komplit. Ya, ada yang lain istighfarnya enggak apa-apa, silakan. Istighfar itu bebas ya. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah, silahkan. Mau yang pakai yang tadi sih silahkan. Yang tidak boleh itu tidak sholat. Wa yad'u lahuma, kemudian mendoakannya, ya Allah jadikan ahli surga dan tempatkan bersama baginda Rasul. Wa yatasaddaqu anhuma, sering-seringlah bersedekah atas nama kedua orang tua kita. Ya, kemarin pada pertemuan yang dulu pernah saya katakan, kita harus punya tradisi pagi sebelum bangun tidur bersedekah. Bawalah sedekah, niatkan untuk ganjarannya untuk siapa? Untuk orang tua kita. Jangan berpikir atau iraha jangan orang semua yang kita lakukan kebaikan buat orang tua kita. Jangan khawatir. Jangan pakai hitungan matematika dunia. Semakin kita berikan semuanya buat orang tua kita, maka Allah semakin ridho, orang tua kita semakin ridho, maka ganjaran kita, keberkahan kita semakin berlipat. Hadirin rahimakumullah. Nah, itulah cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah wafat. Bahkan sebagian riwayat dikatakan tarkud du'a lil walidain yadhiqul 'aish 'alal walad.
dijamin anak yang tidak pernah mendoakan kedua orang tuanya hidupna naon balang. Nah, bagaimana pertanyaannya supaya anak kita juga kelak birrul walidain kepada sejak sekarang sampai nanti birrul walidain kepada kita? Rumusnya adalah berbaktilah kita kepada kedua orang tua, maka anak akan berbakti kepada kita. Orang tua kita berbakti kepada orang tua kita, maka anak akan berbakti kepada kita. Itu hadis. Ya, hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan tips cara bagaimana anak kita supaya berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin rahimakumullah. Jadi baik saja tidak cukup. Ya, baik dalam artian apa? Materi. Ya, materi saja baik secara materi tidak cukup, tetapi harus sampai meraih ridho orang tua. Dalam sebuah riwayat dikatakan ada seorang yang bernama Alqamah. Siapa Alqamah itu? Alqamah itu wa kana syadidal ijtihad. Orang yang sangat rajin, bekerja keras. Adimus shadaqah, juga orang yang sangat dermawan. Tekaup aya pengumuman sumbangan langsung ti abdi tah. Ada tetangga yang sakit langsung bersedekah. Famarido, tiba-tiba dia sakit. Pastadda maraduhu, kemudian sakitnya semakin menjadi-jadi, semakin parah, sehingga istrinya sowan kepada baginda Rasul. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, inna zauji fin naza. Ya Rasul, suamiku dalam kondisi naza. Naza itu dimana ruh sudah sampai, ya udah dekat ke sini. Jadi kan yang namanya roh itu ada di seluruh tubuh kita. Dari mana roh itu mulai dicabut pelan-pelan? Mulai dari kaki. Makanya kalau kaki sudah mulai dingin, ini kok hangat, ya itu sedang proses. Dan itulah sakitnya sakit di dunia. Jadi terus lagi nazar. Nah, intinya apa? Istrinya maku mamah ka Rasul, ya Rasul, tolong suamiku lihat. Kemudian Rasulullah mengutus siapa? Faqala Rasul li Bilal wa Ali wa Salman wa Amr idhabu ila Alqamah. Engkau Ali, Ammar, Bilal, Salman, coba engkau pergi lihat Alqamah. Ya, kemudian mereka pergi ke rumah Alqamah. Setelah melihat, kemudian disunahkan apa Bapak Ibu ketika kita melihat yang nazar? Talqinna ulah dipaksa, ya, la ilaha illallah. Sudah enggak kuat, cukup Allah, tapi ulah dipaksa, kamu dicarikan, ya, Allah. Jadi kadang-kadang talqinna keliru, malah sewot. Akhirnya apa? Ya naudzubillah gitu. Maka yang mentalkin itu harus orang yang punya ikatan jiwa, yang bersabar. Karena enggak sembarangan. Kamu tidak asyhadu enggak perlu. La ilaha illallah. Semakin tidak puas dengan nama Allah, cukup Allah. Nah, Alqamah itu ditalqin, la ilaha illallah. Apa yang terjadi? Falam yantik lisanuhu. Dia tidak bisa mengucapkan la ilaha, berat. Padahal ahli ibadah, ahli sedekah. Falamma aikonu annahu halik ba'atsu Bilal ila Rasulillah. Maka ketika mereka merasakan kebingungan, ketakutan, wah jangan-jangan
Alqamah ini akan berakhir tragis, su'ul khatimah. Kemudian Bilal diutus oleh para sahabat yang 4 tadi, coba kamu kabarkan tentang Bilal kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, faqala hallahu abawani. Coba Bilal kamu tanya, apakah Alqamah ini masih punya orang tua? Faqila lahu amma abuhu faqad mat. Ya Rasul, bapaknya sudah wafat. Walahu ummun kabiratus sin. Dan tapi dia masih punya orang tua, ibu yang sangat sepuh. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Coba kamu pergi kepada ibunya. Fa'akriha minni salam. Tolong sampaikan ucapan salam kepada ibunya Alqamah. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, sampailah Bilal ke rumah siapa? Ke rumah ibu Alqamah. Kata beliau, ibu Rasulullah menginginkan bertemu dan ngobrol dengan engkau. Kalau engkau sudi, maka datanglah ke rumah baginda Rasul. Tapi kalau engkau tidak kuat, sepuh, Rasul yang akan datang kepada ke rumahnya. Mohon nanti ditunggu. Kata perempuan tersebut, tidak, aku yang akan mendatangi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang baik, ibu yang solihah, beliau tahu adab dan betapa sibuknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, bertemulah ibunya itu dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mengatakan, "Asaddaqtani fa in kadzabtani." Ya. Faqala Rasul berkata kepada ibunya, "Tolong jawab dengan jujur dan jangan sekali-kali mencoba untuk apa? Bohong." Dijawab sama Rasul. Jadi Rasul sudah punya kesimpulan, ini Alqamah kenapa, tapi beliau tidak berani mengatakan. Beliau justru melakukan mengkonfirmasi dulu. Kaifa kana halu Alqamah? Coba engkau terangkan Alqamah itu kehidupan sehari-harinya seperti apa? Dijawab, ya Rasulullah, kana yusolli kada. Beliau itu ahli sholat, ahli ibadah, wa yasumu kada, wa yahna puasa, tidak hanya yang wajib, yang sunnahnya pun dilakoni. Wa kana yatasaddaqu bi jumlatin minad dirham ma yadri kam waznuha wa ma adadha. Dan dia itu ahli sedekah, dan sedekahnya tidak tanggung-tanggung, bahkan aku tidak pernah tahu menghitung, tidak pernah menghitung saking banyaknya. Ya, jadi Alqamah mah saur ibuna duka saking lobana setara apa jumlahna berapa. Ada urang mah memang taraka hitung, memang ngan hiji itu kudu dihitungnya. Nah, kemudian udah intinya apa? Alqamah itu orang anak yang baik. Rasul kemudian berkata, nanya lebih spesifik, fama haluka wa haluhu. Bagaimana hubunganmu dengan anakmu? Bagaimana suasana batinmu dengan anakmu? Qalat, kemudian dijawab oleh ibunya, ya Rasulullah, inni alaihi sakhit. Ya Rasul, aku sungguh membenci anak. Jadi anaknya yang tadi soleh, tapi ibunya benci. Qala walima dzalik. Kenapa bisa begitu? Qalat kana yu'thiru imra'atahu alayya wa yuti'uha fil asya. Dia itu dalam semua hal selalu mendahulukan
istrinya. Dia selalu tunduk kepada istrinya, wa ya'syani, dan membangkang perintah. Kalau aku minta tolong, istrinya juga pas minta tolong, pasti ibunya ditinggalkan, tidak digubris. Jadi di sini ibunya kecewa. Alqamah yang sholah itu setelah menikah tiba-tiba jauh dari ibunya. Ya. Bisa jadi urusan materinya sih dicukupi, tetapi ibunya kan namanya ibu sudah sepuh, ya, lansia itu kan seperti anak lagi, mungkin pengennya diajak ngobrol, ya kadang-kadang ya manja-manja begitu, sehingga tapi Alqamah tidak punya waktu. Kenapa? Dengan alasan istrinya butuh sesuatu. Ya kalau sekali-kali mungkin agak wajar antara anak dengan mertua ada sedikit, tapi ini kira-kira terus-terusan. Nah kemudian sama Rasulullah berkata begini, suhtu ummi hajabalisana an syahadati alla ilaha illallah. Wahai ibu Alqamah, anakmu ini sedang nazar, tapi karena kebencian engkau kepada anaknya, Allah kunci mulutnya dari mengatakan la ilaha illallah. Ibunya saking apa? Sewotnya, heneg, enggak menjawab, diam saja. Diam saja. Kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat Bilal, ya Bilal intalik wajma' hataban katsiran hatta ukhrikahu binnar. Wahai Bilal, tolong kumpulkan kayu bakar. Aku akan membakar siapa? Alqamah. Di hadapan ibunya Rasul bilang begitu. Karena tidak merespon setelah Rasul mengatakan begitu, jadi tidak bisa mengatakan la ilaha illallah gara-gara ibunya benci. Tapi ibunya tidak merespon. Kemudian Rasul memberikan apa? Shock terapi. Bilal kesini, kumpulkan kayu bakar, aku akan membakar Alqamah. Kemudian faqalat ya Rasulullah ibni wa thamratu fuadi tuhrikuhu binar baina yadai. Ya Rasul, ibunya protes, apakah engkau tega? Alqamah itu adalah anakku, dia adalah darah dagingku, buah hatiku, engkau akan membakarnya di hadapanku. Fakaifa yahtamilu qalbi, bagaimana diriku akan kuat? Jadi apa? Protes. Itulah ibu, bapak ibu. Jadi kalau kita merasa dibenci sama ibu, merasa dicuekin sama ibu, jangan ikut-ikutan membalas. Tetap senyum, tetap siap siaga 24 jam untuk membantunya, meskipun ibu kita mungkin di dalam sejarah hidup kita pernah kecewa yang mendalam, karena ibu tetap ibu. Kalau anaknya disakiti tidak tega. Faqala la ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkomentar begini, kan tadi ibunya protes, Rasul masa tega? Masa engkau tega buah hatiku, anakku, engkau bakar di hadapanku? Kemudian Rasul menjawab, ya umma Alqamah, wahai ibu Alqamah, fa'adzabullah asyaddu. Azab Allah itu, siksanya neraka itu berlipat-lipat jauh lebih dahsyat. Artinya apa? Omonganmu itu tidak ada gunanya. Kenapa? Karena dia tidak meridhokan, tidak memaafkan anakmu. Protesmu itu tidak ada gunanya, karena nanti di neraka malah azabnya jauh lebih besar. Kemudian terjadi dialog
terus Rasulullah meminta, fa in syarraka ayyaghfirullah lahu fardhi anhu. Wahai Ummi Alqamah, kalau engkau mau legowo, mau membuka pintu hatimu, maka mintalah kepada Allah, dan katakan bahwa engkau ridho dengan anaknya siapa? Alqamah. Kemudian ibunya berkata, asyhadullah fi samaihi wa anta ya Rasulullah wa man hadarani anni qad ritu an Alqamah. Ya Rasul, aku bersaksi atas nama Allah, atas nama Rasulullah, dan atas nama orang-orang yang hadir, mulai detik ini aku ridho dengan Alqamah. Nah, setelah mengatakan ridho, Rasulullah kemudian memerintahkan sahabat Bilal untuk mengecek. Bilal, kalau ibu Alqamah ini jujur, maka Alqamah pasti akan bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau dia kena malu saja sama diriku, pura-pura, lain di hati lain di mulut, maka Alqamah tidak akan mengucapkan la ilaha illallah. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Begitu Bilal datang ke rumah Alqamah, belum ketemu di depan kamarnya, dia sudah mendengar ucapan Alqamah dalam kondisi nazah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu. Nah, hadirin rahimakumullah, kemudian singkat cerita, famata min yaumihi, maka wafatlah sahabat siapa? Alqamah. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk memandikan, mengkafeni dan menyolatinya, kemudian dikubur. Kemudian ketika dalam proses penguburan, Rasulullah berdiri di samping kuburan. Apa kata Rasul? Ya ma'syaral muhajirin wal ansar, wahai kaum muhajirin, kaum ansar, man faddala zaujatahu ala ummihi fa alaihi laknatullah. Barang siapa yang selalu mengutamakan istrinya atas ibunya, maka suaminya itu akan dilaknat oleh Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini bukan persoalan siapa yang didahulukan. Ya, prinsipnya begitu, tetapi intinya, terutama ibu-ibu, ya, kita yang punya anak putri, katakan bahwa anak laki-lakinya itu milik ibunya. Artinya apa? Jangan dihalangi untuk birrul walidain kepada kedua orang tua. Tidak berarti kita mengutamakan ibu kita kemudian mengacuhkan istri kita. Ya, hadis ini tidak memerintahkan begitu, karena dalam hadis lain banyak juga riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa bagian daripada ciri-ciri laki yang baik itu adalah laki-laki yang bisa membahagiakan anak dan istrinya, bisa membuat rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, bisa membuat keluarganya tertawa, senyum, bahagia. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jadi makna daripada hadis ini adalah menegaskan kepada kita, ibu kita, bapak kita kalau masih hidup, maka jadikan beliau-beliau ini pintu kita untuk meraih surga dengan cara birrul walidain. Dan ibu-ibu, jadilah ibu yang baik yang selalu mengingatkan suaminya untuk memaksimal. Yakin kalau sudah berangkat dari hati, dari keyakinan, maka setiap langkah suaminya itu akan berujung kepada apa? Akan Allah konversi dengan ganjaran yang banyak, keberkahan, kemudahan, rezeki. Ada orang tua di daerah Garawangi, ya. Ada seseorang di daerah Garawangi, dia itu ketika masa mudanya tidak pernah kemana-mana. Kenapa? Karena orang tuanya itu nggak bisa ditinggal.
dia marah, sering curhat, ya marah itu bukan marah, ya kadang-kadang kan kesel juga. Tapi dia nggak berani. Sama udah izin ke bapak ibunya untuk pergi merantau untuk apa usaha, tapi tidak diizin, terus dia aja. Sampai kedua orang tuanya dirawat sampai wafat. Apa yang terjadi bapak ibu hari ini, ya saya menyaksikan bahwa kesungguhan merawat orang tua itu membuat dirinya itu sekarang sukses. Kemarin kebetulan naik haji. Nah, dia cerita orang lain mah ayeuna teh bisnisna keturun, dia mah terus naik. Mungkin salah satu berkah daripada khidmah kepada kedua orang tua. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mari jadikan orang tua kita yang masih hidup ini sebagai pusaka, minta doanya, raih ridhonya. Kadang-kadang kesana bawa makanan, duduk sholat berjamaah, kita sholat berjamaah minta doanya dari beliau. Ya yang mendoa bukan kita, beliau saja. Ya, udah cukup kesana. Kadang-kadang enggak, kita tahu punya istri misalnya enggak begitu. Istri kita sangat susah sekali untuk diajak apa? Berbuat baik, khidmah kepada orang tua kita. Ya diam-diam, enggak perlu lama-lama. Ini kan bukan soal lama-lama, tapi soal kualitas meraih ridho orang tua kita. Datang ke sana, bawa. Yakin Allah akan ganti. Lihat rumahnya apa yang kurang. Ya, kadang-kadang kita hanya ngobrol saja, mijiti. Ya, coba praktekkan, yakin dalam hidup ini akan banyak kebaikan-kebaikan yang sebelumnya tidak kita rasakan. Itu untuk orang tua yang masih hidup. Dan kalau orang tua kita sok curak sarik, apalagi yang sudah sepuh kan memang begitu, sabar. Ya, sabar. Itu soal waktu, mungkin nanti kita juga begitu sama anak kita. Kalau kita sabar dengan makian orang tua kita yang sudah sepuh itu, maka anak kita juga akan sabar dan akan merawat kita. Kemudian bagi yang sudah wafat tadi, jadilah anak yang soleh, rajin sholat, rajin bersedekah, berbuat baik. Ya. Kemudian yang kedua, jadikan keluarga besarnya Pak kompak, akrab. Ada satu saja keluarga besar yang mencoba memutuskan tali silaturahim, itu dampaknya apa? Rezeki hilang. Ya. Makanya harus berjiwa besar. Makanya begini, kalau keluarga orang kok rajin silaturahim, mampu mempersatukan keluarga, itu biasanya hatinya baik orang itu. Ya, hatinya baik, hatinya tulus. Kemudian yang terakhir adalah apa? Selalu berdoa meminta ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua kita, dan rajin apa? Bersedekah atas nama kedua orang tua. Termasuk datang ke sini, ya Allah, ganjaran kedatanganku hari ini kalau memang menjadi sebuah ganjaran, kirimkan untuk kedua orang tua, karena hari ini kita tidak bisa kumpul di sini kecuali jasa baik orang tua. Kalau orang tua kita tengurus enggak ada, mungkin kita sudah berada di kolong jembatan mana atau di klub malam yang mana. Na'udzubillah. Demikian Bapak Ibu sekalian, barangkali ada pertanyaan dipersilakan. Enggak. Kumaha sarana urang ngadoakeun orang tua bagi seorang ibu, seorang istri kepada orang tua laki-laki, atau gimana? Kalau laki-laki kan otomatis ke ibu ya. Kalau seorang istri mendoakan siapa? Ya. Kedua, kumaha ngadoakeun, ini kan gaduh terek sampai dua.
ibu-ibu terakhir. Tapi apa itu? Oh. Betul. Ya. Jadi begini ya, yang berbakti kepada ibu kita itu ya suami ya istri. Jadi hanya kan begini ya. Jadi berbakti itu kepada kedua orang tua dan jangan di beda-beda, baik ke bapak maupun ke ibu. Meskipun prinsipnya kalau kita harus memilih, maka kata Rasul ummuka. Ibu 3 kali, bapak baru 1 kali disebut. Tetapi tidak berarti kalau kita beli sesuatu ibu mati dulu bapak. Itu prinsip saja. Sama seperti tadi, tidak boleh mendahulukan istri dan mengalahkan ibu atau orang tua. Jadi itu prinsip dasarnya. Nah, di dalam kehidupan tetap kita harus berbuat apa? Berbuat yang bisa menyenangkan bapak kita, ibu kita. Termasuk juga ibu tiri, ayah tiri. Sesuatu yang menyenangkan orang tua kita, ya, sesuatu yang menyenangkan orang tua kita, ya. Misalnya kita berbakti kepada bapak tiri kita, tentu ibu kita juga senang. Kita menyenangkan ibu tiri kita yakin bapak kita juga akan senang, bangga. Berarti didikanku berhasil. Walhasil berbuat baiklah kepada siapa saja, apalagi orang-orang yang bersentuhan, yang kenal dan pernah berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Karena tadi kena pasal tadi. Yang kedua, sambung tali silaturahmi kepada kerabatnya, kepada teman-temannya yang dulu kita tahu mereka itu akrab. Ya, jadi berbuat baiklah kepada siapapun dan jangan pernah ada syarat. Ya, kalau berbuat baik dengan syarat, niscaya tidak akan jalan-jalan. Ya, kita ingin berbuat baik sama istri kita dengan syarat istri kita baik sama orang tua kita. Sama kita, dijamin tidak akan jalan. Kita juga berbuat baik kepada tetangga, jangan ada syarat tetangga kitanya harus senyum. Enggak pernah senyum, udahlah biarin saja, cuek saja. Maka seumur-umur antara kita dengan tetangga kita perang dingin, enggak nyaman. Ya, jadi hadirin rahimakumullah, berbuat baiklah kepada orang tua kita, baik itu orang tua dalam pengertian orang tua kandung juga mertua. Kemudian yang kedua, baik kepada orang tua kandung maupun berbuat baiklah karena mereka itu orang-orang yang telah berjasa di dalam hidup kita. Nah, terutama kepada orang tua kandung, jangan sampai kita mengecewakan beliau-beliau ini. Ya, wallahu a'lam. Aidi, cakap. Alhamdulillah, semoga pertemuan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan lebih-lebih Bapak Ibu termasuk saya pribadi bisa mengamalkan apa yang menjadi pedoman yang dicontohkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang sakit Allah sembuhkan, yang syarat rezekinya Allah lancarkan, Allah berikan kepada kita anak-anak yang sholihin sholihat, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.